Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du, para pemirsa, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pagi ini, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan rutin kita, kegiatan yang baik, kegiatan yang penuh barokah insya Allah, kegiatan yang mendatangkan pahala yang berlipat ganda insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan tasawuf ahli sunnati wal jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan penjelasan singkat mengenai apa itu tasawuf, apa itu sufi, apa itu thariqah atau tarekat, kemudian apa itu mursyid, apa itu salik, apa itu murid, kemudian kaitan antara thariqat dengan tasawuf. Kemudian kita sampaikan juga bahwa ada sufiyun haqiqiyun dan ada jahalatul mutasawwifah. Ada kaum sufi yang sejati, yang kesufian mereka, tasawuf mereka, amal mereka, praktek keseharian mereka selalu berlandaskan ilmu agama. Dan ada jahalatul mutasawwifah yang ngaku-ngaku sufi, tujuannya mungkin di hati mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang bodoh, ingin menjadi wali tetapi tidak melakukan upaya-upaya yang telah digariskan oleh syariat, yang telah digariskan oleh para ulama di dalam menuju jalan atau menempuh jalan kewalian, sehingga apa yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, sehingga mereka disebut di dalam dunia tasawuf sebagai jahalatul mutasawwifah, orang yang hanya ngaku-ngaku sufi tetapi sejatinya mereka adalah orang-orang bodoh. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga telah mengutip perkataan Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan mattakhadallahu waliyan jahila. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang yang bodoh menjadi wali, bodoh ilmu agama menjadi wali. Orang yang tidak pernah belajar ilmu din ad-daruri, orang yang tidak tahu rukun wudhu, orang yang tidak tahu bagaimana cara mensucikan najis, orang yang tidak tahu apa saja hal-hal yang membatalkan sholat. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Mattakhadallahu waliyan jahila. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang yang bodoh terhadap ilmu agama menjadi seorang wali. Pada pertemuan kali ini, dan insya Allah ini adalah pertemuan terakhir mudah-mudahan, karena beberapa pertemuan ke depan insya Allah kita sudah memasuki bulan Rabi' al-Awwal, bulan Maulid. Jadi tema akan kita fokuskan, akan kita arahkan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Maulid, beberapa hal yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, para pemirsa, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan tasawuf. Yang pertama adalah terkait dengan akidah para sufi. Para ulama menegaskan bahwa
as-sufiyun, al-haqiqiyun, as-sadiqun, orang-orang sufi, kaum sufi yang sejati, mereka sejatinya adalah orang-orang yang berakidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi akidah sufi, akidah kaum sufi sejatinya adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Meyakini bahwa Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Allah tidak menempati segala sesuatu, Allah tidak menempati suatu tempat, Allah tidak terpisah darinya sesuatu, Allah tidak bersatu dengannya sesuatu, Allah tidak bersatu dengan sesuatu, Allah tidak seperti segala sesuatu. Inilah yang diyakini oleh kaum sufi sejati. Kalau ada sebagian orang yang mengaku-ngaku diri mereka sufi, kemudian mereka meyakini akidah hulul, akidah yang meyakini, akidah yang menyatakan bahwa Allah menempati makhluknya atau menempati sebagian makhluknya, itu artinya orang tersebut berarti tidak tergolong sebagai as-sufiyah as-sadiqun, tidak tergolong ke dalam kelompok kaum sufi sejati. Karena kaum sufi sejati seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, Maulana An-Naqsyabandi misalkan, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang bergelar Sayyidut Ta'ifatus Sufiyah, mereka semuanya adalah orang-orang yang meyakini dan mengajarkan akidah ahli sunnati wal jamaah, yang diantara apa yang mereka ajarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, ada tanpa menyerupai segala sesuatu, tidak bisa dibayangkan. Ada tetapi tidak seperti segala yang ada. Begitu juga kalau ada beberapa orang, beberapa kalangan yang mengaku-ngaku diri mereka sufi, menekuni dunia tasawuf, mengaku-ngaku diri mereka sebagai wali atau dianggap wali oleh sebagian pengikutnya, tetapi yang mereka ajarkan adalah aqidah wahdatil wujud, maka itu artinya mereka telah menyalahi apa yang telah digariskan oleh para kaum sufi sejati, para pimpinan kaum sufi sejati. Jadi sejatinya, ya, pada dasarnya mereka tidak layak disebut sebagai orang-orang yang sufi, karena orang sufi sebagaimana dinyatakan oleh banyak sekali para ulama, mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas berakidah yang benar, berakidah ahli sunnati wal jamaah, berakidah sesuai dengan akidah yang diyakini, diajarkan, disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Keyakinan yang merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, sekali lagi, adalah keyakinan yang diyakini oleh kaum sufi. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Al-Kalabadhi, oleh Al-Qushairi, oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, oleh Maulana Khalid An-Naqsyabandi, oleh Al-Yafi'i, dan lain sebagainya. Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi, beliau mengatakan, man arada an la yadhilla fala yarmi mizan asy-syari'ati min yadihi tarfata 'ain bal yastashibuha layla nahar 'inda kulli qaulin wa fi'lin wa i'tiqad. Kata beliau Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi, beliau menegaskan, barang siapa yang tidak ingin tersesat, maka janganlah ia membuang timbangan syariat dari tangannya sekejap mata pun. Dan hendaklah ia selalu membawa timbangan syariat itu siang maupun malam di setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi, seorang wali, seorang zahid, maka beliau berada di Syria, seorang wali yang sangat terkenal. Biografinya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Lisanul Mizan. Beliau juga diakui oleh para ulama pada masanya sebagai ulama besar, para pakar hadis pada masanya seperti An-Najjar dan lain sebagainya, menilai beliau adalah sebagai ulama yang terpercaya. Beliau mengatakan bahwa kesufian itu harus sejalan dengan syariat. Ya, makanya beliau kemudian mengatakan, janganlah seorang sufi atau orang yang ingin menjadi sufi, orang yang ingin menjadi bertakwa, orang yang menempuh jalan menuju kewalian, maka janganlah dia
membuang timbangan syariat dari dirinya sekejap mata pun. Hendaklah dia selalu menimbang apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini dengan timbangan syariat. Kalau tidak sesuai dengan timbangan syariat, maka jangan dilakukan. Ini petuah dari seorang sufi sejati yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kemudian Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqat Rifaiyah, salah satu thariqat tertua di dunia selain Thariqat Qadiriyah. Beliau mengatakan, wa'lam anna kulla tariqatin tukhalifu syari'ata fahiya zandaqah. Ketahuilah bahwa setiap thariqat, setiap jalan menuju kewalian, setiap jalan yang ditempuh oleh seseorang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kalau tukhalifus syariah, kalau bertentangan dengan aturan-aturan syara', maka fahiya zandaqah. Maka thariqat itu zandaqah, sebuah penyimpangan, bahkan sebuah kekufuran. Kalau hal itu menabrak teks-teks Al-Quran dan menabrak teks-teks hadis dan menyalahi ijma' para ulama, dan itu berkaitan dengan akidah misalkan. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Nuaim ketika beliau mengarang kitab Hilyatul Auliya, kitab yang sangat terkenal, di mana di situ disebutkan biografi para aulia, para wali, para sufi. Dimulai dengan Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyiduna Umar. Karena beliau pengarang kitab ini, pengarang kitab Hilyatul Auliya, menilai bahwa Sayyiduna Abu Bakar adalah pimpinan para sufi, pimpinan para wali. Beliau adalah wali yang paling tinggi derajatnya. Nah, ketika beliau ingin mengarang kitab ini, yang ingin beliau sampaikan di dalam kitab ini adalah para pembaca kitab ini diharapkan oleh beliau bisa membedakan antara sufi sejati dengan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku dirinya sebagai sufi. Antara sufi orisinil dengan sufi abal-abal. Nah, ini tujuan beliau mengarang kitab Hilyatul Auliya. Antara sufi yang berakidah benar dengan orang yang menganggap dirinya sufi tetapi berakidah dengan akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah hulul, akidah yang meyakini bahwa Allah menempati sebagian makhluknya, atau akidah wahdatul wujud, akidah yang meyakini bahwa Allah bersatu dengan alam. Dua akidah ini biasanya dianggap oleh sebagian orang sebagai akidah kaum sufi. Padahal dua akidah ini adalah dua akidah yang sangat bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena para ulama ahli sunnah mengajarkan kepada kita sebuah akidah yang menyatakan bahwa Allah tidak mungkin bersatu dengan sesuatu. Allah tidak mungkin menempati sesuatu. Allah tidak mungkin menempati makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan pemilik alam semesta. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Rabb itu sesuatu, Al-Alamin adalah sesuatu yang berbeda. Dua hal yang berbeda, dua sesuatu yang berbeda. Katakan bahwa Allah bersatu dengan alam, maka itu menyalahi ayat, beberapa ayat. Di antaranya adalah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu sesuatu, ya. Tidak apa-apa kita mengatakan Allah sesuatu. Betul wujud atau al-mawjud, ya. Syai'. Allah itu syai' la kal asya. Jadi Allah itu sesuatu, ditegaskan di dalam Al-Quran ini, di dalam ayat ini. Dan alam adalah sesuatu yang lain, bukan sesuatu kemudian menyatu menjadi satu, menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang bisa kita jadikan pedoman untuk menolak, membantah, mengkanter, menyanggah akidah wahdatul wujud. Kemudian ayat yang sama-sama kita hafal, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun. Kalau dikatakan bahwa Allah menempati sesuatu, Allah menempati makhluk sebagaimana akidah hulul, maka hal ini bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti segala sesuatu. Kalau Allah itu menempati makhluk, apa bedanya antara Allah dengan makhluk yang juga sama-sama menempati sesuatu?
Atau seperti yang diyakini oleh orang-orang yang berakidah wahdatil wujud. Allah menyatu dengan sesuatu seperti menyatunya es batu dengan air. Tidak bisa dipisahkan. Lalu apa bedanya antara Allah dengan es batu, dengan air dan es batu? Kalau seperti itu, berarti Allah itu tidak laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah tidak laisa kamitslihi syai', itu artinya ayat ini menjadi salah di mata mereka. Apa yang mereka yakini berarti bertentangan dengan ayat ini. Dan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan sebuah ayat Al-Quran, sesuatu yang mendustakan kebenaran ayat Al-Quran, maka keyakinan itu adalah kekufuran. Dari ayat laisa kamitslihi syai', kemudian para ulama menyimpulkan, ada ungkapan yang sangat terkenal di kalangan para ulama tauhid, di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka menyatakan berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai', maka dapat disimpulkan bahwa innallaha la yahullu fi syai' wa la yanhallu minhu syai' wa la yahullu fihi syai' laisa kamitslihi syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bersatu dengan sesuatu, tidak menempati sesuatu, tidak terpisah darinya sesuatu, dan tidak menyatu dengannya sesuatu. Laisa kamitslihi syai', dia tidak serupa dengan segala sesuatu. Oleh karena itulah dapat kita pastikan sesuai dengan penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwa akidah hulul yang menyatakan bahwa Allah menempati sebagian makhluknya, dan juga akidah wahdatil wujud yang menyatakan bahwa Allah bersatu dengan alam, dua akidah ini bukanlah akidah para sufi, bukanlah akidah ahli sunnati wal jamaati yang diyakini oleh para ulama sufi, para aulia sufiyun, ya, para kaum sufi sejati. Nah, dua akidah ini bahkan diperangi, ya, disesatkan, dinyatakan sesat oleh kaum sufi sendiri. Kita tentu mengenal, kita yang akrab dengan dunia tasawuf, atau kita yang pernah berbaiat thariqat, ya, dengan seorang mursyid. Kalau kita di Yayasan Syahamah, alhamdulillah banyak sekali di antara kita yang telah berbaiat, ya, kepada Syekh Abdullah atau kepada murid-murid Syekh Abdullah dengan thariqat Rifa'iyah atau thariqat Qadiriyah. Dan mungkin sebagian kita jamaah Yayasan Syamah ada yang telah berbaiat dengan thariqat Naqsyabandiyah. Jadi murid-murid Syekh Abdullah itu kebanyakan, ya, sebagian besar mereka berbaiat kepada Syekh Abdullah dengan thariqat Rifa'iyah. Dan ada sebagian di antara mereka seperti Syekh Husam, itu beliau berhak untuk memberikan ijazah thariqat Qadiriyah. Dan ada sebagian murid Syekh Abdullah yang berhak memberikan ijazah thariqat Naqsyabandiyah, seperti Syekh Al-Habib Jamal Soqr, ya, Dr. Jamal Soqr. Beliau dakwahnya di India, dan beliau di mana-mana kalau dimintai ijazah thariqat, salah satu thariqat yang beliau ijazahkan untuk diamalkan adalah thariqat Naqsyabandiyah. Mengenai thariqat ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kaitan antara thariqat dengan tasawuf itu apa, ya? Thariqat itu sendiri pengertiannya apa? Di dalam dunia tasawuf, ya, kita yang akrab dengan dunia tasawuf atau ilmu tasawuf pasti mengenal seseorang yang bernama Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau terkenal dengan gelar atau julukan Sayyidut Ta'ifatus Sufiyah. Semua thariqat itu sanadnya biasanya bersambung kepada beliau. Thariqat apapun di Indonesia, di berbagai belahan dunia, biasanya sanad atau mata rantai silsilat rijal at-thariqah, mata rantai rawi sanadnya itu biasanya bersambung kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Berarti beliau adalah seorang sufi sejati. Apa komentar beliau mengenai Al-Hallaj? Al-Hallaj yang mengatakan bahwa saya Allah, dia meyakini wahdatul wujud. Ya, Allah itu menyatu dengan saya menyatu dengan Allah. Dia meyakini hulul, mengajarkan hulul dan wahdatul wujud kepada murid-muridnya. Apa komentar beliau? Ya, Sayyidut Ta'ifatus Sufiyah, Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, Ya Hallaj, laqad fatahta fil islami thagratan la yasudduha illa ra'suk. Engkau telah membuka celah, engkau telah membuka satu lubang di dalam Islam, yang lubang itu tidak bisa tertutup kecuali dengan kepalamu.
Ini firasat dari beliau, seorang wali yang hidup satu zaman dengan seorang tokoh kontroversial yang banyak memantik polemik dan pro dan kontra, yang bernama Al-Hallaj, yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika dia mengetuk pintu rumah temannya atau rumah muridnya, dia mengatakan, "Assalamualaikum," buka pintunya, Allah sedang berada di depan pintu kamu. Dia juga sering mengatakan, "Anal haqqu," saya adalah Allah yang maha benar. Ya, dia mengatakan, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Apa komentar seorang wali sejati, seorang sufi sejati, Al-Junaid Al-Baghdadi? "Laqad fatahta fil islami thaghratan la yasudduha illa ra'suk." Engkau telah membuka lubang di dalam Islam yang tidak bisa ditutupi lubang itu, celah itu, kecuali dengan kepalamu. Dan ternyata beberapa tahun setelah Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan hal seperti itu kepada Al-Hallaj, lalu Al-Hallaj ini dihukum mati, dipenggal kepalanya. Tidak hanya dipenggal kepala dia, kepala Al-Hallaj ini, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat Islam ketika itu, khalifah pada saat itu tidak hanya memenggal kepalanya, tetapi juga menyalibnya, ya. Kemudian setelah itu membakarnya, dan debunya, debu dari jasad dia, jasad Al-Hallaj ini, kemudian ditaburkan atau dibuang ke laut Dijlah. Ini saking sesatnya ajaran dan akidah yang dia ajarkan, sampai-sampai para ulama ketika itu mengkafirkan dia, dan penguasa ketika itu menghukum dia dengan hukuman yang luar biasa itu untuk memberikan efek jerah kepada siapapun supaya mereka tidak mengikuti jejak Al-Hallaj. Kemudian Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi juga mengatakan, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illallah." Seandainya aku penguasa, maka aku akan memenggal kepala setiap orang yang mengatakan dan meyakini akidah wahdatul wujud dengan mengatakan la mawjuda illallah. Jadi perkataan la mawjuda illallah ini kalau diucapkan oleh seseorang yang tidak paham maknanya, maka tidak dikafirkan. Ya, tetapi tetap kita larang karena ini adalah perkataan yang menyalahi syariat. Tetapi kalau ini diucapkan oleh orang yang paham kandungan makna yang ada di dalam ungkapan ini, maka berarti dia telah kafir. Kalau dia paham, ya. Karena ucapan la mawjuda illallah, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah, ini mengarah kepada akidah wahdatul wujud secara eksplisit. Bukan secara tersirat, tapi ini tersurat, ya. Sesuatu yang eksplisit, sesuatu yang terang benderang. Ungkapan seperti ini mengandung makna bahwa tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Akidah wahdatul wujud. Mereka kemudian mengatakan, saya ini Allah, tembok ini adalah Allah, tas ini adalah Allah, kertas ini adalah Allah, HP ini adalah Allah, langit adalah Allah, alam ini adalah Allah, Allah adalah alam. Nah, ini jelas-jelas menyalahi akidah ahli sunnati wal jamaah, dan akidah seperti ini ada di sekitar kita. Akidah-akidah semacam ini banyak orang-orang yang mempropagandakannya, sehingga tugas kita yang telah belajar akidah ahli sunnati wal jamaah, kita jangan sampai malu dan jangan sampai bosan untuk terus-menerus memberikan pencerahan kepada umat, pencerahan kepada masyarakat luas, bahwa Allah tidak seperti segala sesuatu, tidak bersatu dengan sesuatu, tidak bersatu dengannya sesuatu, tidak terlepas darinya sesuatu, tidak menempati sesuatu, tidak serupa dengan segala sesuatu. Ini terus kita dengungkan, ini terus kita sosialisasikan, karena di sana masih ada beberapa orang yang tidak memahami ini dengan baik, dan orang-orang yang meyakini wahdatul wujud, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh tetapi mempunyai keyakinan wahdatul wujud, memiliki keyakinan hulul, itu mereka juga tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan akidah yang mereka yakini dan terus mereka ajarkan kepada para pengikutnya. Jadi jangan sampai kita bosan, mereka tidak pernah bosan. Jangan sampai kita malu, mereka saja tidak malu menyampaikan akidah sesat mereka. Kenapa kita malu menyampaikan akidah benar yang memang inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Kemudian Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau berkomentar mengenai apa yang menimpa Al-Hallaj.
Dan beliau juga berkomentar mengenai keyakinan Al-Hallaj yang meyakini bahwa Allah menyatu dengan dirinya, Allah menyatu dengan alam. Apa komentar Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqat Rifaiyah, seorang sufi sejati, sahib karamat, orang yang Allah anugerahkan kepada beliau berbagai karamat yang luar biasa banyak, ya, yang diyakini oleh para aulia sebagai seorang wali, pimpinan para wali pada masanya. Beliau mengatakan, "Lau kana 'alal haqqi ma qala anal haqq." Lau kana 'alal haqqi ma qala anal haqq. Seandainya Al-Hallaj itu berada di atas jalur kebenaran, maka tidak mungkin dia mengatakan anal haqqu, saya adalah Allah. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Tabaqat As-Sufiyah, sebuah karya yang sangat terkenal dalam ilmu tasawuf, beliau menegaskan bahwa kebanyakan para sufi tidak mengakui Al-Hallaj sebagai bagian dari mereka. Setelah semua ulama dan para sufi menyepakati bahwa perkataan Al-Hallaj tersebut dan perkataan-perkataan semacam itu adalah penyimpangan bahkan kekufuran. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami menegaskan di dalam kitab ini bahwa para ulama sufi sejati tidak menggolongkan Al-Hallaj ke dalam golongan mereka. Kemudian Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang sufi sejati yang banyak difitnah oleh banyak kalangan. Ya, beliau adalah orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya lurus, tetapi banyak sekali kedustaan-kedustaan yang dinisbatkan kepada beliau sehingga beliau dituduh sebagai pembawa akidah hulul dan wahdatul wujud. Padahal apa yang beliau tegaskan di dalam sebuah karya beliau, "Ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad, wa man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad." Tidaklah meyakini wahdatul wujud kecuali para mulhid, kecuali para ateis, orang-orang yang mengingkari adanya Allah. Dan barang siapa yang meyakini hulul, maka agamanya ma'lul, agamanya cacat, agamanya kufur, ya, dia keluar dari agama Islam. Nah, adapun kedustaan-kedustaan yang dinisbatkan kepada beliau, ya, maka itu adalah sisipan-sisipan palsu yang dimasukkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab ke dalam dua karya beliau. Yang pertama adalah Fususul Hikam dan yang kedua adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi dua kitab ini adalah karangan beliau, kalangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan di dalam dua kitab ini banyak sekali akidah hulul dan wahdatul wujud. Apakah benar bahwa beliau adalah orang yang meyakini dan membawa serta mengajarkan serta menuliskan akidah beliau itu di dua karyanya itu? Ternyata para ulama mu'tabar, mereka meyakini dan memberikan bukti-bukti tertulis bahwa dua kitab karangan beliau ini bersih dari akidah hulul dan wahdatul wujud. Oleh karena itu, kalau dua kitab ini, dan saya kira sudah ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, ya, dua kitab ini sangat terkenal. Jika ada percetakan atau penerbit yang mencetak atau menerbitkan dua kitab ini, kemudian di dalamnya ada kata-kata yang mengarah kepada wahdatul wujud atau mengarah kepada hulul, maka perkataan-perkataan hulul dan wahdatul wujud di dalam dua kitab karya beliau itu adalah madsusun alaihi, sesuatu yang disisipkan dan disusupkan oleh beberapa orang, oleh beberapa kalangan yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk menyebarkan akidah yang merusak ini di kalangan masyarakat. Ya, mungkin juga tujuannya adalah menjatuhkan nama baik beliau, Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Apa bukti bahwa sisipan-sisipan atau akidah-akidah hulul dan wahdatul wujud itu adalah sisipan dan susupan palsu dan kedustaan yang dimasukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Di antaranya, coba kita perhatikan komentar Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, seorang ulama besar. Beliau mengatakan apa? Jami'u ma fi kutubi Syekh Muhyiddin minal umuril mukhalifati li kalamil ulama'i fahuwa madsusun alaihi.
Jadi yang mengatakan seperti ini bukan hanya kita, orang-orang Yayasan Syahama, bukan hanya Syekh Abdullah, bukan hanya murid-murid Syekh Abdullah. Kita hanya mengutip perkataan para ulama. Ya. Coba perhatikan, beliau mengatakan apa? Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Semua yang ada di buku-buku, ya terutama di Fususul Hikam dan Al-Futuhat Al-Makkiyah, semua, kata beliau, semua yang ada di kitab-kitab karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang menyalahi perkataan para ulama adalah sisipan palsu yang dimasukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke dalam buku-buku beliau. Kemudian seorang ulama besar bermadzhab Hanafi, pengarang kitab Al-Ma'rudat Al-Mazburah, beliau mengatakan tayaqqanna annal yahuda tassu alaihi fi fususil hikam. Kami yakin dengan sepenuh hati bahwa orang-orang Yahudilah yang menyisipkan sisipan-sisipan palsu di dalam kitab Fususul Hikam karya Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Kemudian jangan lupa ada seorang ulama besar juga yang sangat terkenal di dunia fikih dan di dunia kewalian serta di dunia tasawuf, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau mengarang beberapa karangan, di antaranya adalah Lataiful Minan wal Akhlaq. Kemudian beliau juga mengarang sebuah kitab yang beredar luas di Indonesia, ya, tercetak, terbit, bisa kita beli di toko-toko kitab, tidak hanya di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga bisa kita dapatkan di beberapa pesantren di Indonesia. Di Lirboyo kitab itu dijual, saya pernah lihat. Kemudian di Pondok Kewagian di Pare, saya pernah lihat kitab itu dijual di toko kitabnya. Kemudian di Pondok Ringin Agung, saya juga pernah lihat di toko kitab yang di pondok, salah satu pondok besar di Pare, di Kediri, Pondok Ringin Agung. Di situ juga ada kitab ini. Jadi bisa kita buka, ya, bukti itu. Beliau mengarang kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Bayan Aqaidil Akabir. Di dalam kitab itu dan juga di dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq, beliau mengatakan apa? Wa qad ikhtasartu al-futuhatil makkiyah wa hadzaftu minha kullama yukhalifu dhahir asy-syari'ah. Falamma akhbartu bi annahum dassu fi kutub asy-syaikh ma yuhimul hulul wal ittihad, warada alayya asy-syaikh Syamsuddin al-Madani bi nuskhati al-futuhati allati qabalaha ala khatt asy-syaikh biquniyata falam ajid fiha syai'an min dzalika alladhi hadzaftuhu fafarihtu bidzalika ghayatal farah falhamdulillahi ala dzalik. Beliau mengatakan apa? Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya, bukunya tersebar luas. Al-Yawaqit wal Jawahir fi Bayan Aqaid al-Akabir. Beliau mengatakan, aku telah meringkas kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan saya membuang dari kitab itu semua perkataan yang menyalahi zahir syariat. Perkataan hulul, perkataan wahdatul wujud. Beliau buang, beliau ringkas kitab itu. Maka ketika aku beritahukan bahwa mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyisipkan dalam kitab-kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, perkataan-perkataan hulul dan wahdatul wujud, datanglah kepadaku Syekh Syamsuddin Al-Madani membawa naskah Al-Futuhat yang ia cocokkan, yang ia bandingkan dengan tulisan tangan pengarangnya langsung, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di Kuniyah, di suatu daerah yang bernama Kuniyah. Maka aku tidak mendapatkan satupun perkataan yang aku buang tersebut. Maka aku sangat bergembira sekali dengan hal itu. Segala puji bagi Allah atas semua itu. Jadi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menceritakan kepada kita. Dan cerita yang beliau sampaikan ini ditulis di dalam salah satu karya beliau, Al-Yawaqit wal Jawahir, bahwa beliau suatu ketika meringkas kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan membuang perkataan-perkataan hulul yang ada di situ, perkataan-perkataan wahdatul wujud yang ada di situ. Kemudian saya katakan kepada banyak orang bahwa perkataan hulul dan wahdatul wujud yang tertulis di kitab itu, kenapa saya buang? Karena memang itu bukan perkataan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Itu adalah sisipan palsu yang disusupkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian setelah itu datang kepadaku seorang ulama yang bernama Syekh Syamsuddin Al-Madani yang membawa naskah
Al-Futuhatul Makkiyah yang sudah beliau koreksi, sudah beliau bandingkan, sudah beliau lakukan muqabalah, perbandingan dengan naskah asli tulisan tangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan ternyata di situ tidak ada perkataan-perkataan yang mengarah kepada wahdatul wujud dan hulul, dan naskah itu persis dengan ringkasan yang saya ringkas dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani begitu mendapatkan naskah asli tulisan tangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, beliau sangat gembira atas hal itu. Nah, bahkan ini perlu kita ketahui bersama, ada seorang ulama yang menjadi rujukan kita bersama, seorang ulama yang diakui kepakarannya di dalam ilmu hadis, seorang ulama yang buku-bukunya menyebar tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di Indonesia. Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau menegaskan, Al-Imam As-Suyuti ini wafat pada tahun 911. Jadi beliau adalah salah satu ulama yang hidup di abad 9, di akhir abad 9 Hijriah dan wafat pada abad 10 Hijriah. Di dalam karyanya Al-Hawi lil Fatawi, beliau mengatakan bahwa akidah wahdatul wujud ya, dan akidah hulul itu berdasarkan ijma' para ulama. Ini bukan saya mengatakan, bukan Syekh Abdullah yang mengatakan, bukan murid-murid Syekh Abdullah yang mengatakan, tetapi ini dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Beliau menegaskan di dalam kitabnya yang terkenal dan beredar luas di Indonesia, Al-Hawi lil Fatawi. Beliau mengatakan bahwa akidah hulul dan wahdatul wujud adalah kufrun bi ijma' ulama ahli sunnati wal jamaah, adalah sebuah kekufuran berdasarkan kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kemudian hal yang penting lagi, poin penting lagi ketika kita berbicara masalah tasawuf ahli sunnati wal jamaah. Seringkali kita ketika mengatakan kepada beberapa orang yang menekuni dunia thariqat, saya mengatakan bahwa mereka adalah para oknum ya. Karena thariqat itu pada dasarnya adalah baik. Pengamal thariqat juga adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi memang tidak kita pungkiri ada beberapa oknum yang kemudian menyimpang, yang mengaku-ngaku dirinya sufi dan mengaku-ngaku dirinya sebagai pengamal thariqat, pengamal tasawuf, tetapi akidahnya bertentangan dengan akidah para ulama ahli sunnati wal jamaah. Bagian dari mereka, ini oknum ini ya. Kita ini harus sejalan setiap perilaku kita, setiap perkataan kita, setiap keyakinan kita dengan syariat. Sholat itu tetap wajib kita laksanakan, puasa Ramadan itu sampai kapanpun tanpa uzur tidak boleh kita tinggalkan ya, haji wajib bagi orang yang mampu, zakat wajib bagi orang yang mampu, belajar ilmu agama itu wajib ya, terutama ilmu agama yang fardhu ain. Nah, seringkali ketika kita berhadapan dengan oknum-oknum ini, oknum-oknum pengamal thariqat ini, mereka kemudian mengatakan, apa ilmu agama itu? Yang kalian itu ahlul zahir, kami ini adalah ahlul batin. Jadi ketika kita mengingkari mereka, ya, ketika mereka malas-malasan belajar ilmu agama, mereka hanya berzikir saja, dan itu mereka yakini sebagai sesuatu yang mereka tempuh untuk menuju kepada derajat kewalian, lalu kita ingkari, ayolah belajar. Orang yang bodoh terhadap ilmu agama itu tidak mungkin jadi wali sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Maka biasanya mereka kemudian mengatakan, kalian itu ahli zahir, kami ahli batin. Tidak akan nyambung antara manhaj kalian dengan manhaj kami. Kami ini ahli batin. Kami ini sudah mencapai derajat yang sangat tinggi. Kamu masih derajatnya rendah. Makanya kamu itu masih wajib sholat. Kalau kami tidak wajib sholat. Kalau kami ini cukup hanya berzikir, kemudian kami suatu saat nanti menjadi wali. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh para oknum pengamal thariqat, para oknum pengamal tasawuf ya. Sufi sejati tidak akan meninggalkan syariat. Apa kata Al-Imam Ahmad Ar-Rifai? Ya, beliau mengatakan, kullu haqiqatin raddadha syari'atu fahiya zandaqah. Idza ra'aitum syakhsan tarabba'a fil hawa fala taltafitu ilaihi hatta tanzuru halahu 'indal amri wan nahi. Setiap hakikat, kata beliau, yang ditolak oleh syariat,
fahiya zandaqah, maka itu adalah sebuah zandaqah, sebuah penyimpangan, sebuah kekufuran. Jika kalian, kata beliau, menyaksikan orang duduk bersila di udara, maka jangan pedulikan itu, jangan anggap dia sebagai wali hingga kalian melihat bagaimana dia mengamalkan syariat, bagaimana dia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah orang yang tidak sholat, dia waras, punya akal, kemudian bisa duduk bersila di atas udara, ya, di udara, ngawang, terbang di atas udara, tetapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, maka jelas dia bukan wali, ya. Meskipun dia mengaku-ngaku dirinya wali, atau meskipun ribuan pengikutnya barangkali, ya, menganggapnya sebagai wali. Beliau juga mengatakan, salim lil qaumi ahwalahum ma lam yukhalifu syara', fa in khalafu syara' fakun ma'as syara'. Terimalah keadaan para sufi selama mereka tidak menyalahi syariat. Jika mereka menyalahi syariat, maka tinggalkan mereka dan ikutilah syariat. Ini jelas. Ya, kenapa kita harus mengikuti syariat? Ya, karena inilah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sufi mana yang derajatnya di atas Rasulullah? Beliau masih sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah. Beliau berpuasa Ramadan, beliau juga berpuasa sunnah. Beliau tetap menjauhi semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai kewajiban yang Allah wajibkan kepada beliau. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah, jika ada, ya, ini tidak hanya berkaitan dengan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga banyak di fitnah telah mengatakan ini dan itu yang menyalahi syariat, padahal beliau tidak pernah mengatakan itu. Kalau ada di buku-buku akidah yang dinisbatkan atau disandarkan kepada seorang wali terkenal, yang semua ulama menyatakan bahwa beliau adalah wali, tetapi perkataan-perkataan itu menyalahi syariat, ya, menyalahi syariat, maka yakinlah bahwa perkataan itu bukanlah perkataan yang disampaikan oleh wali tersebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seringkali di fitnah telah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Beliau di fitnah mengatakan apa? Walau annani alqaitu sirri ala ladha la udfi'atin niran min 'udmi burhani. Na'udzubillah. Ini adalah perkataan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, bertentangan dengan ijma'. Tidak mungkin seorang wali setingkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian mengatakan hal seperti itu. Apa kata mereka? Ya, artinya, ya, ungkapan yang dinisbatkan secara dusta kepada beliau itu menyatakan, seandainya aku lemparkan kekuatanku, ya, di neraka, maka neraka itu apinya akan padam saking kuatnya kekuatanku. Na'udzubillah, enggak mungkin seorang wali mengatakan perkataan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, Hadis, ijma', sangat bertentangan dengan akidah. Api neraka itu dinas di dalam Al-Quran, ya, tidak akan padam selama-lamanya. Orang-orang kafir akan disiksa di neraka selama-lamanya. Kalau kekuatan Syekh Abdul Qadir bisa memadamkan api neraka, itu artinya dia bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa api neraka tidak akan pernah padam. Na'udzubillah, perkataan-perkataan seperti itu, ya, tidak boleh diyakini telah diucapkan oleh para aulia setingkat Syekh Abdul Qadir dan semacamnya. Atau sebagian orang menisbatkan perkataan, misalkan katanya seorang wali itu mengetahui seluruh perkara gaib di masa yang akan datang, bisa mengintip Al-Lauhul Mahfuz. Ini tentu adalah perkataan-perkataan yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Terakhir, ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa thariqat itu baik, tasawuf itu baik, kaum sufi sejati itu baik, ya, orang-orang yang salik atau murid, ya, menempuh jalan thariqat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu pada dasarnya baik. Tetapi kita tidak memungkiri ada beberapa oknum yang salah jalan, yang menyimpang dari jalan yang benar. Nah, ini yang kita yakini. Jangan pedulikan, jangan hiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi yang menggeneralisir, yang
mengatakan secara umum dan tidak menyampaikan rincian seperti yang dirinci oleh para ulama ahlus sunnah tadi. Rincian yang disampaikan para ulama ahlus sunnah tadi apa? Torikot pada dasarnya baik, tetapi ada beberapa torikot yang menyimpang. Ya, beberapa torikot yang menyimpang ini tidaklah mencederai kebenaran torikot secara umum. Tetapi orang Wahabi, mereka mengatakan torikot semuanya sesat. Torikot semuanya adalah roh Majusi dan Yahudi. Seperti yang dikatakan oleh seorang Wahabi yang bernama Ali bin Muhammad bin Sinan, mengutip perkataan Muhammad Hamid Al-Faqih. Dia mengatakan apa? Ayyuhal muslimun la yanfa'u islamukum illa idza a'lantum al-harb asy-sya'wa'a 'ala hadhihi at-turuq wa qadaytum 'alayha fa akhrajtumuha min baini junubikum wa min qulubikum. Dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan haribuha qabla an tuharibu al-yahuda fa innaha ruhul yahudi wal majus. Na'udzubillah. Ya, taghalghalat fi jismil Islam. Fazalzalathu wa auhanathu. Dia mengatakan apa? Wahai umat Islam, haribuha qabla an tuharibul yahuda wal majus. Qabla an tuharibul yahud. Perangilah orang-orang sufi secara umum, kata mereka, sebelum kalian memerangi orang-orang Yahudi. Karena perangilah torikot itu, pengamal torikot itu, sebelum kalian memerangi orang-orang Yahudi. Karena torikot-torikot itu adalah ruh Yahudi dan Majusi. Ini keyakinan orang-orang Wahabi. Jadi melihat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum, lalu kemudian dengan sebab itu lalu menggeneralisir bahwa semua torikot salah, semua torikot menyimpang. Nah ini bukanlah sebuah amanah ilmiah, ya, bukanlah sebuah amanah ilmiah. Karena memang seperti itulah hobi orang Wahabi, selalu menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang tidak kafir, sesuatu yang tidak bid'ah, sesuatu yang tidak menyimpang, itu kemudian dinilai menyimpang oleh mereka, hanya berdasarkan penilaian sempit yang mereka lakukan kepada beberapa orang oknum, ya. Pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.